Sebelum itu yang terhormat teman-teman yang berkesempatan hadir pada seminar nasional, latar belakang penelitian saya ini dilatar belakangi oleh rendahnya kreativitas siswa pada jenjang anak SMA. Jadi rendahnya kreativitas di jenjang anak SMA itu disebabkan atau ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, siswa sering malas dalam belajar, siswa sulit bekerja sama dalam kelompok, terus siswa kebiasaan dalam menghafal, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan juga siswa kurang mampu dalam menyampaikan atau mengungkapkan gagasan yang ada di dalam pikirannya. Penerapan model Tuesday berbantuan scrapbook. Yang pertama terkait dengan Tuesday. Dalam penelitian terdahulu atau dalam kajian sebelumnya dinyatakan bahwa membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa kurang aktif saat berkomunikasi atau saat bertamu, karena Tuesday itu adalah metode dengan cara siswa bertamu kepada kelompok lain. Nah, pada saat mereka bertamu itu komprehensif selama aktivitas pembelajaran sehingga mampu memperoleh materi yang dipelajari penting, bagian dari koran, majalah, sebuah buku atau media cetak lainnya yang kemudian ditempel secara sistematis dan teratur. Adapun menurut Kurniawati, clipping adalah media pembelajaran berbasis cetak yang berisi materi dan berbentuk buletin. Adapun kerangka berpikir dari kajian ini adalah rendahnya kemampuan kerja sama siswa. Salah satunya adalah kurangnya model pembelajaran yang dapat meningkatkan kerja sama siswa, sehingga salah satu upaya yang digunakan adalah penggunaan model pembelajaran investigasi berbentuk tinggi sehingga dapat meningkatkan kerja sama siswa. Adapun hipotesis penelitian adalah ada pengaruh model group investigation berbentuk tinggi terhadap kerjasama siswa pada mata pelajaran sosiologi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian klasik. Yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel random sampling. Untuk desain penelitian digunakan prioritas only when excellence control group design. Please, jangan kayak tadi duduk, nanti sudah saya. Ngapain kamu videoin? Bayar saya ya, saya jadi selebgram, ayo. Ngantuk saya. Jadi dulu poin pendahuluan itu jangan komunikasi adalah no. Langsung dulu poin masalah komunikasinya di mana? Oh iya, terjadi rendahnya komunikasi di antara siswa itu karena ini. Jebret. Tinjauan pustaka yang dipakai adalah model ini. Kenapa? Kalau kamu tadi kayak tadi seolah kamu mengajari dosen kamu. Kalau besok kamu ujian skripsi, masih penting kalau kamu pakai lewat artikel. Kalau artikel ya nggak usah ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya besok kamu ujian, dijamin saya siapapun pasti ngantuk melihatnya. Ya, jadi seolah kamu kasih tahu, oh ya, nah di bagian 3 apalagi bagian itu udah langsung aja. Kenapa sih saya harus pakai eksperimen semua? Penerapan model TSTS berbantuan scrapbook itu. Jadi oke, kamu takut tidur? Oke, itu saja. Sama satu, itu semuanya. Tinggal satu. Saya bertanya kepada Rodia Syamsi. Ini tadi saya ingin bertanya di langkah-langkah model grup investigasinya. Saya ingin bertanya di mana letak di langkah-langkah itu adakah kendala dalam melaksanakan langkah-langkah di grup investigasi itu. Itu saja. Terima kasih. Lihat T value, nilai T. Hanya satu nilai T yang harus tercantum. Itu. Kita tidak akan menyebutkan nama, tapi ini akan menjadi pembelajaran ke depan kepada teman-teman. Saya khawatirnya anak itu salah menghitung ketika di SPSS. Jadi dua-duanya nilai value baik di variabel variabel independen di kelas eksperimen sama di kelas kontrol Anda taruh dua-duanya, tidak begitu. Yang namanya value itu satu yang Anda taruh itu ya. Kemudian syukurnya
tadi beberapa pemaparan ini tidak ada ya yang menyinggung kakak kelas yang itu. Ya, karena kebanyakan masalahnya kalau ditanya sama pemudi, oh iya Bu, IPA ngambilnya dari kakak kelas, bukan gitu maksudnya. Tapi gimana cara dia nulis paragraf pertama itu apa isinya? Apakah fenomena masalah seperti itu? Jangan dijiplak gitu. Gitu ya. Jadi kita belum ada berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian. Ketika bicara pertanian, salah satu sektor yang terdampak di pertanian itu adalah tanaman pangan, yaitu khususnya padi. Sehingga dengan adanya perubahan iklim, dampak perubahan iklim seperti banjir, kemudian kekeringan, cuaca ekstrim, ternyata meningkatkan risiko gagal panen. Dan hal ini tidak hanya mengganggu dalam artian membuat rentan rumah tangga petani, tetapi secara nasional mengancam ketahanan pangan. Karena ketika kita berbicara dari satu rumah tangga petani, kemudian ada sekelompok rumah tangga petani, ada satu desa rumah tangga petani, satu kecamatan, satu kabupaten, maka akan menjadi skala nasional yang mengalami kerentanan pangan. Nah, di Kabupaten Sumbawa, sektor pertanian ini adalah sektor yang menjadi tulang punggung. Kenapa? Karena hampir 40% pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa itu berasal dari kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para audiens. Selanjutnya di sini saya atas nama Habibie dengan NIM S1S 02104 mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul upaya pemberdayaan keterampilan skill istri keluarga raya di Kelurahan Pulau Kecamatan Asokota Kota Bima. Jadi latar belakangnya yaitu salah satu daerah yang memiliki hasil laut yang berlimpah adalah Kelurahan Pulau. Secara geografis, kawasan Pantai Kolo itu merupakan bagian integral Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi Pantai Kolo adalah salah satu kawasan 1022. Ingin bertanya kepada saudari Hatibi di bagian pembahasan pemberdayaan keterampilan. Pertanyaannya, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan keterampilan istri keluarga nelayan? Pacaran. Yang ketiga, anak dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik seperti rajin-rajin sekolah, pergi mengaji, terus mengerjakan tugas yang
Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Oke, jelas dah pokoknya. Oke, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, para saudara-saudari pemakalah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan pertemuan online seperti ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah kita bisa bersua pada kesempatan Seminar Nasional Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram. Saya Nadira Benarti sebagai moderator yang akan memandu rangkaian jalannya presentasi online pada hari ini. Tentunya hari ini kita akan membahas dan juga mengetahui lebih dalam bagaimana transformasi pembelajaran sosiologi di era digital. Sebelumnya mungkin untuk rekan-rekan saudara-saudari, kita akan absen dulu terlebih dahulu. Sepertinya ini juga partisipan kita masih sedikit begitu. Yang pertama saya panggil Indri Sri Mulyani. Oke, sepertinya Hadir, Kak. oke, baik, terima kasih Kak Indri. Kemudian selanjutnya Saudari Nurida sudah berada di dalam room Zoom. Oke, baik, sepertinya belum bergabung ya. Kemudian selanjutnya Muhammad Purkon. Muhammad Purkon. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir Saudari Yunia Tiara Rizky SPDGR. Apakah sudah bergabung? Oke, baik, sepertinya belum sempat bergabung ya. Baik, jadi rekan-rekan semua, untuk penyampaian materi ini kami akan alokasikan waktu selama 15 menit untuk penyampaian materinya, dan kemudian nanti kita akan habiskan untuk semua pemakalah, di mana di sini akan ada 4 pemakalah seharusnya, tapi karena belum ada juga yang bergabung, ada tiga orang ya. Oh ya, ada 2 orang yang belum bergabung, jadi nanti 9 kita tunggu saja. Nah, untuk sesi pertanyaannya nanti akan kita buat menjadi sistem panel. Jadi nanti setelah penyampaian materi selesai semuanya, kita akan lanjut pada sesi pertanyaan. Entah itu sesi 1 ataupun sesi 2, sebanyak dari yang dibutuhkan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, karena di sini sudah bergabung Saudari Indri Sri Mulyani dengan tema paper, judul paper Pola Interaksi Sosial Masyarakat, Multikultural dan Harmonisasi Sosial Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, dengan kategori sosiologi. Kami mengundang, silahkan untuk menyampaikan makalahnya. Silahkan Saudari Indri Sri Mulyani, bisa dimulaikan ya, karena kami juga akan menghitung di sini waktunya selama 15 menit. KPPT-nya di ini ya, tampil sendiri. Sekarang kami akan menampilkan, Kak. Mohon sebentar tunggu dulu ya. Sri Mulyani. Dengan Kakak Indri Sri Mulyani, benar? Iya, Kak. Oke, baik. Sebentar dulu ya. Share screen. Ini, Kak. Bentar, Kak. Nggak bisa pergi. Paling ini nggak bisa juga ya? Nggak. Oke, silahkan Kak Indri Sri Mulyani untuk memulaikan langsung.
Halo, Kak Indri Sri Mulyani. Halo, Iya, silahkan Kak, karena PPT-nya sudah kami share screen. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk panitia dari Sosiologi Tech yang telah mengadakan program seminar nasional, terutama untuk pendidikan sosiologi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indri Sri Mulyani, dosen pembimbing Dr. Hamid Zukri dan Bapak Imam. Kemudian judul dari penelitian saya yaitu pola interaksi sosial, masyarakat multikultural, dan harmonisasi sosial, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Silakan di next. Halo. Silakan di next PPT-nya. Baik, terima kasih. Untuk latar belakangnya kenapa saya ingin meneliti ini, yaitu interaksi sosial ini sering terjadi berbagai di kehidupan maupun di desa ataupun di perkotaan. Begitupun di kelurahan, kecamatan, Selaparang, Kota Mataram. Tidak lepas dari interaksi sosial masyarakatnya. Namun interaksi yang terjadi biasanya menimbulkan pergesekan dikarenakan beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi, pendidikan, adanya perkawinan, politik geografis, dan sebagainya. Tiap daerah memiliki polanya tersendiri dalam mengatasi beragam aktivitas. Ada juga memiliki karakteristik dari pola interaksi sosial yang dipengaruhi oleh masyarakat seperti perbedaan suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Kelurahan Gomong Lama Mataram juga menggandeng perbedaan tersebut sehingga warga di wilayah itu dapat hidup rukun, damai, dalam harmonisasi sosial. Berikut bisa dilihat bagaimana wilayah Selaparang begitu luas dengan adanya 3 kecamatan di sana sesuai di peta. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya di sini ada 2, yaitu untuk mengetahui pola interaksi sosial masyarakat multikultural Kelurahan Gomong Lama, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terus yang tujuan kedua yaitu untuk mengetahui harmonisasi sosial Kelurahan Gomong Lama, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya. Halo. Baik, yang selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaatnya penelitian di sini ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritisnya itu bakalan menjadi rujukan atau bahan referensi peneliti lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang pola interaksi sosial masyarakat multikultural dan harmonisasi sosial Kelurahan Gomong Lama, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, khususnya pengetahuan dalam bidang ilmu sosiologi. Kemudian manfaat ada bagi peneliti agar dapat sebagai pembelajaran ke depannya dan dapat meneruskan penelitian ini. Kemudian ada dari bagi masyarakat, ilmu tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus yang ketiga bagi pemerintah dapat sebagai menjadi masukan dalam penelitian ini, dalam membuat program-programnya dan bagaimana kebijakan-kebijakannya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada hasil penelitian Eropa di sini. Ada dari Rizky, yaitu pola interaksi sosial masyarakat multi etnis dalam membangun harmonisasi di Dusun Torongdowe dan Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Selanjutnya ada Sri Hirawati 2016,
dengan judul Polarisasi Masyarakat Multikultural, Studi Kasus Kohesi Sosial Masyarakat 4 Etnis, Desa Kayu Adi, Kecamatan Taka, Bone, Kabupaten Selayar. Yang selanjutnya ada Rahmawati NN 2019 dengan judul Studi Interaksi Sosial Masyarakat Multikultural di Kelurahan Tangkiling. Ini hanya sebagian saja dari penelitian yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak dan ini mungkin hanya sebagian yang mewakili. Baik, selanjutnya. Baik, ini ke deskripsi kontekstualnya. Ada sekitar 4, yaitu ada pengertian interaksi sosialnya. Kemudian, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara dua orang atau lebih, antara kelompok, antara individu meski saling mendukung, di mana terjadi saling pengaruh dan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Terus yang kedua ada interaksi sosial. Dari pengertian sosial ini, interaksi sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu asosiatif dan asosiatif dan disosiatif. Lalu yang ketiga ada pengertian masyarakat multikultural. Saya mengutipnya dari Nasikun. Terus yang keempat ada pengertian harmonisasi sosial, yaitu kondisi ideal dalam masyarakat di mana individu atau kelompok hidup secara teratur, damai, dan saling mendukung, meskipun memiliki berbagai perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian di sini saya mengambil ada ciri-ciri dari harmonisasi sosial yang mungkin nanti akan berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan. Seperti itu. Next. Halo. Kemudian ini adalah kerangka berpikir dari penelitian saya. Jadi di sini kita bisa melihat ada pola interaksi sosial. Kemudian pola interaksi sosial tersebut didasari dengan komunikasi dan kontak sosial sehingga terbentuknya interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial tersebut dibagi menjadi interaksi asosiatif dan disosiatif. Kemudian dari interaksi sosial tersebut terjadinya pergesekan. Kemudian dalam terjadinya pergesekan tersebut timbullah yang namanya harmonisasi sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga jadilah pola interaksi sosial masyarakat multikultural dan harmonisasi sosial seperti itu. Next. Yang ketiganya metode penelitian. Jadi saya di sini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Kemudian data primer dan data sekundernya. Saya langsung sambil. Kemudian sumber datanya, subjek penelitiannya tentunya saja di Kelurahan Ngomong dan informan penelitiannya yaitu dari kepala lingkungannya ada 3, yaitu Gomong Lama, Gomong Sakura, dan Gomong Baru. Terus ada juga dari masyarakat pendatang, ada juga masyarakat dari masyarakat aslinya. Kemudian penelitian ini dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti itu. Next. Kemudian teknik analisis data dan teknik analisis kualitatif, saya menggunakan model MES 1994, yaitu mereduksi data, kemudian menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Lalu menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, seperti itu. Next. Kemudian ini adalah hasil dari penelitian, ada 4, yaitu ada kondisi geografisnya. Jadi Gomong itu terletak di titik koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 119 garis bujur timur dengan ketinggian 17 mdpl dan luas wilayah sebesar 0,39 km persegi. Selanjutnya ada sedikit sejarah yang saya paparkan. Jadi dia Gomong ini hasil pemekaran dari Kelurahan Mataram Barat. Itu Kecamatan Barat berdasarkan Peraturan Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007. Jadi Kelurahan Gomong terletak di pusat kota yang menaungi 3 lingkungan.
seperti yang saya bilang tadi, yaitu Gomong Barat, Gomong Lama, dan Gomong Sakura. Kemudian ada jumlah penduduk, karena di sini belum ada dari kelurahannya yang dari tahun 2025. Jadi saya kutip dari 2021 sebesar 348 jiwa, dan kemudian berkembang lagi pada tahun 2003 menjadi 4.400 jiwa dengan kepadatan penduduk um, per 252 jiwa. Kemudian kondisi sosial penduduknya, Gomong ini rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai wira swasta sebanyak 693 orang, kemudian pegawai negeri sipil dengan jumlah 186 orang. Baik, the next. Kemudian deskripsi hasil penelitian. Mungkin bisa di next. Baik, terima kasih. Jadi hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa pola interaksi sosial pada masyarakat multikultural Kelurahan Gomong Lama ialah memiliki karakteristik tersendiri. Seperti bisa dilihat di sini ada 3, yaitu keberagaman suku, status sosial, keberagaman agama. Kemudian dengan adanya keberagaman dan perbedaan dalam suatu wilayah, masyarakat hidup dengan damai dan tertib. Terbukti dari hasil penelitian kegiatan yang ada di masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi seperti kompak melakukan gotong royong dalam acara kemerdekaan, tertib, terlibat dalam program pemerintah seperti program ASRI, Karang Taruna, dan Posyandu. Kemudian pemerintah ini rutin menggelar kegiatan juga, kegiatan seperti menyampaikan keluhan, kritik, dan saran untuk masukan terkait bagi Kelurahan Gomong. Seperti itu. Next. Baik, di kesimpulannya ialah masyarakat multikultural yang ada di Kelurahan Gomong Mataram terdapat beragam interaksi dari berbagai kalangan serta fenomena-fenomena seperti kegiatan keagamaan, kegiatan dari kemerdekaan, program kemasyarakatan, serta hidup berdampingan. Mereka berbaur dan berinteraksi sosial, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan masyarakatnya juga hidup harmonis dengan perbedaan yang beragam dan adanya penerimaan. Next. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Indri Sri Mulyani yang telah menyampaikan hasil penelitiannya tentang pola interaksi tadi. Oke, baik. Selanjutnya, apakah sudah bergabung Saudari Nurida? Saudari Nurida, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ada ya. Oke, baik. Muhammad Furqon. Ya, hadir. Oke, baik. Terima kasih, Saudara. Jadi, Muhammad Furqon tentang papernya hegemoni dalam askisi ketertundukan sukarela guru non-aparatur sipil negara. Sebelumnya, mohon maaf, Kak Furqon, bisa tolong untuk on kamera karena nanti lebih untuk lebih nyamannya untuk bertatap muka. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar dulu ya untuk share screen-nya.
Baik, Saudara Purkon, sudah terlihat ini dari layar Sudah. Anda? Oke, baik. Kalau begitu, kami berikan waktu selama 15 menit untuk penyampaian materi dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan penyelenggara yang sudah berusaha menyukseskan acara Seminar Nasional Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram. Di sini dalam paper saya mengangkat terkait dengan hegemoni dalam ASKIS, ketertundukan sukarela guru non-aparatur sipil negara. Bisa dilanjut? Recording in progress. Mohon maaf pada gangguannya. Saya coba pakai handphone aja. Nah, jadi secara keseluruhan di paper ini membahas terkait bagaimana guru non-ASN menghadapi ketidaksejahteraan struktural, entah itu beban kerja yang tinggi, gaji yang rendah, serta ketidakpastian kerja, atau status yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Kendati di dalam dunia pendidikan, guru non-ASN itu memiliki tanggung jawab yang sama gitu, dengan guru ASN. Lalu yang kedua di sini akan membahas terkait dengan nilai asketisme seperti sabar, ikhlas, tawakal menjadi suatu alat hegemoni. Lalu yang metode yang digunakan dalam paper ini menggunakan literatur review dengan penyeleksian menggunakan model Prisma. Lalu hasilnya nanti akan membahas terkait dengan askes atau asketisme menyebabkan ketertundukan sukarela dan mengurangi resistensi. Lebih lanjut nanti akan ada rekomendasi juga. Bisa di next. Mari kita bareng-bareng. Oke, di sini latar belakang ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui semua, kalau di Indonesia itu terdapat paling tidak ya dua status keguruan secara umum, yaitu ada non-ASN yang terdiri dari guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan, dan juga ada yang ASN yang terbagi menjadi pegawai negeri sipil dan P3K. Nah, kendati demikian, kewajiban mereka itu sama, tetapi hak terkait dengan kesejahteraan mereka itu ya berbeda, itu diberikan oleh pemerintah atau tidak terpenuhi lah kalau bagi guru yang non-ASN. Lalu paradoksnya, nilai agama atau askis ini, atau asketisme itu justru membuat mereka menerima ketidakadilan itu. Jadi ya secara legowo lah menerima ketidakadilan. Padahal dengan ketimpangan yang mereka hadapi dan sudah termuat di dalam undang-undang bahwasanya hak-hak mereka terkait dengan kesejahteraan itu ada, tetapi secara realitanya itu tidak diberikan. Oke, next. Nah, di sini metode yang digunakan adalah literatur review dengan penyeleksian artikel menggunakan model Prisma atau Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Jadi, saya sendiri menyeleksi 48 artikel dan 6 website dengan sumber utama berupa Google Scholar, Sinta, Garuda, dan Google untuk websitenya. Dan untuk kriterianya kurun waktu terbitnya sekitar 2020 sampai 2025, yaitu 5 tahun terakhir. Lalu kata kunci yang digunakan dalam mencari sumber ini berupa guru honorer, kesejahteraan guru honorer, asketisme, hegemoni, dan ketertundukan sukarela. Adapun setelah menggunakan model Prisma,
itu mendapatkan 19 artikel ilmiah dan 2 website yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sumber utama. Oke, next. Nah, untuk hasil dan pembahasan terkait dengan kesejahteraan guru non-ASN. Salah satu website dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2024 itu mengatakan setidaknya ada 1,3 juta orang guru berstatus honorer di Indonesia. Lalu, lebih lanjut survei dari Institute for Demographic and Poverty Studies atau bisa disingkat IDS, lalu berkolaborasi juga dengan Great Indonesia dan Dompet Duafa pada tahun 2024. Jadi mereka mensurvei sekitar 403 responden dari 25 provinsi dengan komposisi 123 PNS, guru PNS, lalu 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer, dan 45 P3K. Jadi dalam survei mereka memperoleh 74% guru non-ASN itu berpenghasilan di bawah 2 juta dan 20,5% itu berpenghasilan kurang dari 500.000 per bulan. Nah, dari secara keseluruhan 55,8% itu juga punya pekerjaan lain. Jadi guru-guru itu secara menyeluruh 55,8% mempunyai pekerjaan lain. 79,8% memiliki hutang dan 56,5% pernah menjual dan menggadaikan barang mereka. Berarti kalau teman-teman tahu jokesnya itu ya gadai SK lah kalau bahas PNS misalnya. Oke, lanjut. Nah, konsep asketisme Max Weber ini termuat dalam bukunya ya Sosiologi Agama ya. Jadi kalau secara umum bisa kita artikan asketisme ini merupakan pemahaman terkait dengan penolakan diri terhadap hasrat keduniawian atau menjauhi segala hal yang berbau kesenangan untuk mencapai titik ketuhanan. Nah, Weber sendiri membagi asketisme ini menjadi dua, yaitu asketisme yang menolak dunia, ya, atau yang bisa kita katakan asketisme tradisional, dan asketisme yang menerima dunia, atau yang bisa kita katakan sebagai asketisme rasional. Nah, dalam asketisme yang tradisional ini, yang menolak dunia ini, ialah para pelaku asketis ini menjauhi kehidupan dan lain hal seperti yang berkaitan dengan kepentingan sosial, psikologis, politik, ekonomi, dan lain sebagainya dalam upaya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, bagi Weber, penganut asketis ini tidak mempedulikan bagaimana kehidupannya. Segalanya diserahkan pada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, asketisme rasional. Nah, asketisme yang menerima dunia atau asketisme duniawi ini dianut oleh kaum-kaum rasionalis. Mereka bersikap rasional atas tindakan-tindakan individual yang dilakukan serta hal-hal etis yang tidak masuk akal. Nah, estetis ataupun emosi keduniawian. Nah, dalam konteks guru, nilai sabar, ikhlas, tawakal yang dipraktikkan itu sebagai asketisme tradisional yang menolak dunia. Oke, lanjut. Lalu tinjauan teoritis terkait dengan hegemoni Gramsci dan ketertundukan sukarela Baudrillard. Nah, saya kira teman-teman udah familiar terkait dengan Gramsci ya, hegemoni. Jadi secara sederhananya hegemoni bukan merupakan suatu hubungan dominasi antar kelompok dengan menggunakan kekuasaan atau kekerasan, gitu. Tetapi suatu relasi persetujuan dengan cara-cara yang politis, ideologis, intelektual, dan moral. Lalu terkait dengan konsep ketertundukan sukarela dari Baudrillard, itu ketertundukan sukarela ini bukan merupakan suatu bawaan dari dalam diri manusia itu sendiri, tetapi dimasukkan atau didesakkan dari luar. Nah, dalam ketertundukan sukarela ini, Baudrillard juga menjelaskan bagaimana orang-orang akan tunduk sesuai dengan fungsi yang mereka lakukan. Nah, dalam konteks ini fungsi mereka sebagai guru. Nah, bahkan lebih mendalam dikatakan orang-orang yang terhegemoni atau yang tunduk secara sukarela ini menikmati nasib mereka. Gitu. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan slide-nya? Oke. Hasil temuannya. Jadi mekanisme hegemoni melalui asketisme ini ya.
Jadi kondisi material guru seperti yang sudah dijabarkan tadi, seperti gaji rendah dan beban kerja tinggi, didapatkan respon guru mengadopsi nilai-nilai asketis itu, seperti sabar, ikhlas, tawakal. Jadi bagaimana beberapa guru non honorer itu, guru-guru honorer itu menganggap bahwasannya guru adalah suatu panggilan, suatu hal-hal yang ya dinilai secara konsep-konsep keagamaan. Lalu mereka itu pada dasarnya, pada akhirnya teralienasi dengan nilai-nilai seperti nilai-nilai asketis tadi dari tuntutan ekonomi yang rasional. Nah, lalu mulailah ada ketertundukan sukarela. Jadi mereka itu menerima kondisi tanpa perlawanan yang signifikan. Akhirnya dalam konsep sistem pun, dalam status quo-nya, sistem yang tidak adil pun akan terus berlanjut jika demikian para individu-individu daripada guru mengadopsi nilai-nilai asketisme tradisional tadi. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya, nilai-nilai asketis yang mulia seperti ikhlas, sabar, dan tawakal dialih fungsikan menjadi alat hegemoni yang melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap guru non-ASN. Nah, dibutuhkan dekonstruksi pemaknaan askes atau asketisme tadi yang kritis dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. Oke, lanjut. Nah, jadi salah satu bentuk hegemoni itu kalau teman-teman pernah dengar, yaitu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi saya rasa di era yang sekarang guru itu merupakan pahlawan yang harus diberikan tanda jasa. Jadi bukan para menteri-menteri saja. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Furqon yang telah menyampaikan hasil penelitiannya mengenai hegemoni dalam askes ketertundukan sukarela guru non aparatur sipil negara. Oke, tadi sudah kita dengarkan bersama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih pada penyampaian penelitian dari Saudari Nurida. Apakah sudah bergabung, Saudari Nurida? Kayaknya belum ya. Baik, kalau begitu kami mengundang Saudari Yunia Tiara Rizky, SPDGR. Di sini dengan kategori paper pendidikan. Kepada Saudari Yunia Tiara Rizky, apakah sudah bergabung? Ini kayaknya dia ini. Ya, sudah bergabung, Kak. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar dengan jelas, Ibu. Kami sampaikan kembali, Ibu, untuk penyampaian materi ini sebanyak waktu 15 menit. Nanti untuk sistem pertanyaannya akan kami buka pada saat semua pemakalah sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, Pak. Sebentar dulu untuk share screen-nya ya. Ya, nggak? Iya. Kayaknya ini PDF kan? Iya, PDF dia nggak pakai PPT. Pakai ini aja nggak apa-apa. Terus nanti dianuin ke bawah gitu. Sebenarnya apa kok? Apakah sudah terlihat ini presentasinya? Ibu Yunia, Ya, sudah terlihat dengan baik. jelas? Ya, sudah, Kak. Oke, baik. Ya. Kami Assalamualaikum persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UNRAM dan juga panitia penyelenggara atas kesempatannya. Saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang ini terkhusus di bidang pendidikan ya, namun saya sesuaikan dengan tema yang ada dengan judul Analisis Validitas Bahan Ajar BIPA berbasis DPL Dimensi Profil Lulusan di Mindanao, Filipina. Ini kami integrasikan dengan perspektif sosiologis.
Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berperan penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya. Selain itu, komunitas keturunan Indonesia di Mindanao, Filipina itu kurang terpapar bahasa Indonesia dan budaya tanah air. Di satu sisi, bahan ajar BIPA harus sesuai dengan konteks dan mengintegrasikan nilai-nilai profil lulusan seperti penalaran kritis dan kewargaan. Ini tertuang dalam Permendikdasmen tahun 2025 yang mengubah konsep profil pelajar Pancasila menjadi dimensi profil lulusan. Selain itu, ada penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO untuk memperkuat urgensi pembelajaran BIPA di dunia global. Bahan ajar di satu sisi ya, bahan ajar BIPA ini masih ditemukan tidak kontekstual, visual kurang menarik, dan belum adaptif. Boleh next, Kak? Permasalahan di lapangan juga, guru pamong KPDI itu kesulitan menyampaikan materi karena bahan ajar tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. Selain itu, validitas isi dan struktur bahan ajar penting untuk memastikan kelayakan. Ada juga riset tentang validitas bahan ajar BIPA untuk KPDI, kursus pengetahuan dasar Indonesia di komunitas diaspora masih terbatas. Bahasa sebagai alat integrasi sosial dan bahan ajar harus menumbuhkan penalaran kritis serta pemahaman makna keindonesiaan. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dan mendukung pengembangan bahan ajar berbasis karakter kebangsaan. Next, Kak. Adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat validitas bahan ajar BIPA berbasis dimensi profil lulusan dalam aspek isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan menurut standar BSNP. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui tingkat validitas bahan ajar BIPA berbasis dimensi profil lulusan dalam aspek isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan berdasarkan standar BSNP. Adapun manfaat penelitian yaitu mendukung pengembangan pembelajaran BIPA berbasis dimensi profil lulusan bagi komunitas WNI di luar negeri, memperkuat pemahaman kebangsaan, serta menjadi referensi bagi penelitian dan pendekatan lintas budaya. Manfaat praktisnya bagi peserta kursus pendidikan dasar Indonesia itu memudahkan belajar bahasa dan nilai-nilai dimensi profil lulusan. Yang kedua, bagi pamong KPDI untuk menyediakan bahan ajar yang terstruktur dan menarik. Dan yang ketiga, untuk pihak KJRI Davao City untuk mendukung diplomasi budaya dan efektivitas KPDI. Selanjutnya, bagi siswa yang ada di Sekolah Indonesia Davao ini mempermudah transisi peserta dan standarisasi materi ajar. Adapun batasan pengembangan yang kami lakukan yaitu kami mengembangkan buku bahan ajar dengan terintegrasi kurikulum BIPA itu sendiri, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pakai kurikulum Indonesia, kemudian dikontekstualkan dengan kondisi latar belakang peserta didik yang ada di wilayah Mindanao, Filipina dengan segala perbedaan budaya, kemudian adat istiadat dan sebagainya, serta hal-hal yang lain yang mungkin berbeda dengan di Indonesia. Kemudian kami integrasikan dengan dimensi profil lulusan sesuai dengan amanat
Kemendikbudristek tadi dan juga menggunakan pendekatan cerita bergambar. Adapun batasan penelitian itu fokus pada keterampilan membaca pemahaman karena ini penting untuk mereka belajar berbahasa dan memahami latar belakang budaya mereka. Selain itu, yang kami batasi ini tidak membahas aspek kecakapan atau keterampilan bahasa lain seperti berbicara, menyimak, menulis maupun evaluasi jangka panjang. Ini fokus pada pengembangan. Adapun spesifikasi produk ini di dalamnya ada petunjuk penggunaan, ada capaian pembelajaran, alur tujuan pelajaran, ada kuis, dan juga wawasan budaya Indonesia serta DPL itu sendiri. Metode penelitiannya ini merupakan tahap validasi dari pengembangan bahan ajar BIPA berbasis dimensi profil lulusan menggunakan model 4D yang menurut Tiaga Rajan ini, dan juga kami fokuskan pada tahap develop pengembangan, lebih ke kami batasi lagi ke expert validation. Jadi validasi dilakukan oleh 4 ahli materi, penyajian, bahasa, dan juga kegrafikan sesuai dengan standar BSNP. Data yang didapat itu dianalisis secara kuantitatif melalui skor rata-rata dan dikategorikan berdasarkan tingkat validitas. Masukan kualitatifnya dianalisis secara deskriptif untuk penyempurnaan bahan ajar. Selanjutnya, dalam pengembangan yang kami lakukan sesuai dengan prosedur pengembangan dengan matriks yang terlihat pada layar, tahap 4D yang kami lakukan adalah pada tahap develop, kemudian aspek penilaiannya berupa kevalitan, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan lembar penilaian dan dianalisis menggunakan statistik uji validasi dengan dokumen penunjang buku yang kami kembangkan. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tadi yang berdasarkan BSNP, dan juga sebelum instrumen itu diberikan kepada validator, kami juga melakukannya dengan memvalidasi instrumen tersebut kepada ahli instrumen. Selanjutnya, tahap pengembangan produk awal ini dimulai dari desain awal, mencakup penyusunan silabus, kemudian pembuatan peta materi, dan cerita inti bahan ajar. Nah, inti ceritanya itu yang tadi kami sampaikan itu dikontekstualkan dengan budaya dan juga hal-hal yang relate dengan kehidupan siswa, dan juga diintegrasikan dengan budaya Indonesia. Silabus dan materi dengan karakteristik kursus pendidikan dasar Indonesia di Mindanao, Filipina. Hal itu mengacu juga pada teori Brunner, yaitu pentingnya analisis kebutuhan dan perkembangan kognitif peserta. Silabus yang dikembangkan juga itu sesuai dengan Permendikbudristek dengan berbasis dimensi profil lulusan. Ada karakter atau dimensi yang dikembangkan, yaitu keimanan, kewargaan, penalaran kritis, maupun kolaborasi dan komunikasi. Adapun peta materi disusun sistematis sesuai dengan kemampuan bahasa peserta, menggunakan teori mengacu pada teori Vygotsky. Pembelajaran harus kontekstual dengan kehidupan sosial siswa. Cerita dan karakteristik, ini bukunya namanya buku Maganda ya, kami judulkan Maganda, itu digunakan untuk mengembangkan nilai multikulturalisme. Jadi dalam penerapan atau menggunakan bahan ajar yang kami kembangkan, siswa belajar melalui interaksi sosial dan refleksi kebudayaan. Adapun desain visual mencakup sampul, ilustrasi, dan elemen grafis untuk membantu pemahaman. Kemudian teks dan gambarnya juga
harus saling mendukung, multimodal. Tahap desain mengintegrasikan pendekatan sosiologis, pedagogis, dan juga filosofis. Selanjutnya, peta materi dan deskripsi kegiatan bahan ajar yang dikembangkan. Dalam kegiatannya, dalam pembelajaran ini ada kebahasaan, kemudian kuis, dan juga nilai dimensi profil lulusan. Selanjutnya, Kak. Nah, ini teman-teman desain dari karakter dan juga cerita pada bahan ajar. Nah, kami membuat pada tahap pengembangannya itu mendesain karakternya. Karakter yang dibentuk itu kan judul bukunya Maganda, Mari Gunakan Bahasa Indonesia. Ini ada tokoh M, akronim dari MA Maganda itu. Ini kami kembangkan juga nama-namanya relate dengan nama-nama orang di sini. Kemudian ada juga nama-nama kan Maganda, Mark, Aira, Grace, Natalius itu kan orang-orang di sini ya. Kemudian yang lainnya kayak Arif, Maganda. Kemudian Dimas dan Ayu itu nama-nama Indonesia. Dan juga di dalam bukunya itu ada juga hal-hal yang dekat dengan peserta didik. Di sini alat transportasi yang familiar berupa jeepney. Kemudian ada juga semacam becak motor, bentor yang disebut tricycle. Nah, ini disampaikan juga bahwa di dalamnya, oh ternyata jeepney itu mungkin aja sama dengan kalau di Indonesia dengan angkot, dan kalau tricycle tadi becak motor itu sama dengan becak motor di Indonesia ya. Nah, dari buku yang dikembangkan siswa jadi tahu nilai budaya Indonesia dan juga bisa menghargai budaya yang mereka di mana mereka berada. Selanjutnya ini adalah tampilan dari desain sampulnya, konten isi, dan juga materi yang dikembangkan, cerita-cerita yang ada dalam bukunya. Sebelumnya, Ibu, kami ingatkan kembali waktu untuk penyampaian materinya tinggal 3 menit lagi. Ya, baik. Adapun hasilnya terlihat pada layar dengan kategori sangat valid berdasarkan ahli isi materi dan juga kegrafikan. Next, Kak. Next lagi, Kak. Nah, analisis perspektif sosiologis, pengembangan bahan ajar yang dikembangkan itu mempertimbangkan konteks sosial budaya. Selanjutnya, bahan ajar itu juga menguatkan keterampilan membaca dan materinya itu lebih relevan sesuai dengan konteks dan inklusif pada kehidupan siswa, serta cerita dan aktivitasnya itu mengandung nilai-nilai multikultural. Kemudian selanjutnya, Kak. Ya, kesimpulannya, bahan ajar BIPA yang kami kembangkan ini sangat valid dengan rata-rata 90,75% berdasarkan penilaian ahli BSNP dan juga relevan dengan secara akademik dan sosiologis serta memperkuat identitas kebangsaan dan pemahaman lintas budaya peserta didik. Harapannya penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi bahan ajar ini di kelas dan juga menyesuaikan dengan dinamika sosial budaya lokal. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Saudari Yunia Tiara Rizky yang telah menyampaikan tadi hasil penelitiannya, di mana penelitian beliau adalah kategori pada pendidikan.
Selanjutnya untuk yang terakhir kami mengundang apakah Saudari Nurida sudah bergabung? Sudah apa nama? Saudari Nurida, kami panggil lagi. Mana Kak Anu? Kak siapa namanya? Kak mana? Kak itu, ini Kak, sini ini Kak. Apakah Saudari Nurida masih belum bergabung? Sepertinya ini ya. Oke, baik. Dikarenakan Saudari Nurida, presenter terakhir kita belum bergabung dengan kita pada siang hari ini, maka saya akan membuka sesi diskusi tanya jawab di mana untuk kesempatan ini kami akan mengundang ataupun memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya dari tadi yang sudah disampaikan para pemakalah. Kami sampaikan kembali kepada para audiens untuk bertanya ataupun mungkin menambahkan saran ataupun berkomentar terkait dengan hasil yang telah disampaikan oleh 3 pemakalah kita tadi. Silahkan. Silahkan untuk para audiens yang ingin bertanya dari 3 tadi presenter hasil daripada penelitian dari Saudari Indri Sri Mulyani, kemudian ada Saudara Muhammad Furqon, dan yang terakhir penyampaian penelitian dari Saudari Yunia Tiara Rizky. Kepada teman-teman para audiens untuk kami persilahkan apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan penyampaian tadi yang telah kita dengarkan bersama. Silakan teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Tadi kan sudah banyak dipaparkan. Sudah dipaparkan terkait dengan hasil daripada penelitiannya. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan.
Silahkan untuk para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin moderator. Ya, baik Saudara Hamzan Asrori, silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Tadi ada di bagian hegemoni dalam akses, terutama dalam ketertundukan sukarela guru non-aparatur sipil negara. Nah, di sana yang perlu langsung saja ke pertanyaannya. Yang perlu saya tanyakan itu adalah bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pemerintah itu dalam menanggulangi atau memberikan upaya terhadap ketertundukan sukarela guru non aparatur sipil negara karena seringkali kita lihat sekarang ini kan masih belum memberikan suatu pemerataan terhadap guru-guru non aparatur sipil negara. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Hamzan Asrori atas pertanyaannya. Jadi tadi teman-teman, Saudara Hamzan mempertanyakan terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah ataupun upaya pemerintah dalam menanggulangi ketertundukan daripada sukarela guru non aparatur sipil negara. Pertanyaan ini tentunya ditujukan kepada saudara kita, Saudara Muhammad Purkon, tadi dengan kategori paper sosiologi. Silahkan dari apakah selain daripada Saudara Hamzan ada yang ingin bertanya lagi di sesi pertama ini? Kami membuka kesempatan sebanyak 3 orang. Mungkin untuk mengefektifkan waktu begitu, sambil kita menunggu teman-teman yang lain berpartisipasi dalam pertanyaan, langsung saja bisa dijawab Saudara Muhammad Purkon atas pertanyaan tadi dari Hamzan. Oke, baik. Oke. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup menarik ya tadi, terkait dengan bagaimana sih salah satu resolusi dari pemerintah untuk menghilangkan konsep-konsep tertundukan sukarela ini. Sebenarnya kalau saya pikir ini sedikit paradoks ya. Kenapa saya bilang paradoks? Di satu sisi secara legalitas atau secara aturan itu pemerintah itu memfasilitasi bagaimana guru-guru itu untuk melanjutkan studi kan. Artinya seperti rekomendasi yang sudah dipaparkan saat tadi, bagaimana kesadaran kritis itu lebih ditingkatkan gitu. Tetapi kenapa saya katakan itu satu paradoks? Pada realitanya itu kan bagaimana nilai-nilai keagamaan gitu kan, karena kita ngebahasnya nilai-nilai asketis tadi kan, nilai-nilai keagamaan gitu selalu ditanamkan pada masyarakatnya. Sebenarnya nilai-nilai keagamaan itu baik gitu, tetapi secara lebih mendalam lagi hal itu digunakan untuk menghegemoni atau menundukkan guru-guru tadi agar tidak ada resistensinya. Atau teman-teman pernah mendengar lah kan seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu sebagai salah satu konteks paradoksnya bagaimana guru itu seakan tidak diberikan nilai bahkan oleh ya bisa kita katakan ya semboyan-semboyan umum seperti itu yang sudah ditanamkan gitu, baik dari kita masih SD maupun sampai jenjang-jenjang selanjutnya. Ya saya kira kalau upaya konkret gitu ya harus ya dibenahi secara mendalam bagaimana sistemnya terkait dengan kesejahteraan guru, realisasi undang-undang yang sudah memberikanlah ketegasan terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru ataupun bagaimana guru untuk meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Muhammad Purkon yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari saudara kita, Hamzan Asrori. Bagaimana tanggapannya Hamzan Asrori? Apakah sudah jelas, cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan jawaban yang sudah diberikan. Mungkin cukup jelas moderator. Jadi terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, Hamzan Asrori. Silahkan kami juga membuka untuk 2 kesempatan lagi di sesi pertama ini. Apakah ada dari para audiens, teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Tadi kan sudah banyak kita dengarkan bersama terkait dengan hasil penelitian dari saudara-saudari kita. Ada saudari Indri Sri Mulyani, kemudian ada saudari Yunia Tiara Rizky. Tentunya juga penelitian yang disuguhkan cukup relevan dengan background kita sosiologi begitu. Jadi saya harap partisipasi teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, untuk tadi saudari Nurida, apakah sudah bergabung saudari Nurida? Belum. Silahkan untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya selain saudara Hamzan? Silahkan teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya, berpartisipasi dalam pertemuan online kita kali ini? Izin moderator. Iya, silahkan saudari Nadia Syifa, pertanyaannya. Baik, tadi untuk saudari Yunia Tiara, tadi kan di sana dipilih dimensi profil lulusan di Minado, Filipina. Nah, kenapa apa alasan memilih dimensi profil lulusan di Minado, Filipina? Kenapa tidak memilih di negara lain dan apa pertimbangannya? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudari Nadia. Pertanyaan yang cukup menarik yang ditujukan kepada saudari Yunia Tiara Rizky. Mengapa sih menggunakan profil lulusan Filipina? Kenapa tidak pada negara lain dan apa yang menjadi pertimbangan akan hal tersebut? Mungkin langsung bisa dijawab oleh saudari Yunia Tiara Rizky. Apakah masih membersamai? Silahkan.
Baik, Kak, terima kasih. Pertanyaan yang menarik dan bagus untuk saya. Pertimbangannya kenapa mengembangkan buku atau bahan ajar berbasis dimensi profil lulusan di negara Filipina ya, tepatnya di Mindanao, Filipina ini karena ini sebenarnya relate dengan program yang ada di KJRI Davao City, uh, program kursus pengetahuan dasar Indonesia. Nah, materi-materi yang dikembangkan tentunya kan tentang pengetahuan dasar Indonesia itu sendiri. Dan saya rasa dimensi profil lulusan yang sedang hits dikembangkan atau diamanatkan oleh kementerian ini itu akan menarik dan juga akan bagus jika diterapkan di sini dan sejalan dengan program Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga pastinya akan mengembangkan pengetahuan dasar keindonesiaan, nilai-nilai keindonesiaan peserta didik dan pastinya mereka akan lebih tahu tentang budaya serta kehidupan peserta didik, latar belakang peserta didik. Mereka kan apa ya generasi kesekian dari keturunan Indonesia yang ada di Mindanao. Jadinya dari buku yang dikembangkan mereka akan tahu bagaimana budaya Indonesia dan juga ini yang tadi kami sampaikan kan diintegrasikan juga dengan budaya Philippines juga ada materinya, ada nilai-nilai toleransi, ada hal-hal yang mungkin relate dengan yang ada di sini maupun di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian jawaban dari Saudari Yunia. Silahkan Saudari Nadia, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih Saudari. Baik, teman-teman, kami membuka kesempatan untuk satu orang lagi yang ingin bertanya pada sesi pertama ini. Kami persilahkan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang belum sempat kita bahas sepertinya topik daripada Saudari Indri Sri Mulyani. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oke, baik rekan-rekan semuanya, berhubung sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita akan cukupkan saja pertemuan kita pada siang hari ini dalam rangka Seminar Nasional Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram. Tadi kita cukup hanya untuk mendengarkan pemakalah dari 3 orang. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada para pemakalah yang telah menyampaikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhir kata mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kami dari pihak panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.